Sebelumnya makasih ya Pak udah nyebutin buat wawancara. Oke. Langsung aja ya Pak. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti menampilkan citra positifnya di hadapan publik. Citra positif seperti apa sih yang ingin ditampilkan PLN? Ya seperti kita ketahui bersama, PLN PLN itu kan perusahaan listrik negara ya. Proses bisnisnya adalah menyalurkan listrik dari pembangkitan sampai dengan pelanggan dengan andal. Berarti kata kunci kita itu adalah kita ingin membangun satu citra perusahaan di mana kami bisa menyalurkan listrik dengan andal. Nah itu citra besarnya ya. Nah, kalau citra secara langsung kepada pelanggan juga ada, bagaimana kita memiliki pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, lalu proses administrasinya juga nyaman buat pelanggan. Nah, dari citra yang ingin ditampilkan tersebut gimana nih Pak cara mengkomunikasinya ke masyarakat? Cara menyampaikannya kalau dari sisi media udah jelas gitu ya, karena channel yang kita gunakan adalah media massa dari sisi media gitu kan ya. Ya bagaimana cara kita menyampaikannya, kita membangun narasi-narasi positif ya, bagaimana secara sustain PLN menjaga suplai listrik tetap andal, lalu bagaimana kita selama ini juga terus bertransformasi untuk meningkatkan layanan publik kita melalui media tadi gitu. Jadi kita membangun narasi-narasi positif, berbagai upaya atau heroic effort yang kita buat agar bisa diketahui oleh publik melalui media. Nah, dari dampak dari citra positif itu ke keberlangsungan perusahaan PLN itu gimana? Ya udah jelas gitu ya. Sekarang siapa sih yang nggak mau listriknya andal, ya kan? Untuk pelanggan existing pasti mereka akan merasakan engagement, keterikatan dengan kami sebagai korporasi jika layanan kami atau citra kami di mata mereka baik. Lalu yang kedua ya, kita pun bisa mengambil ceruk-ceruk pasar yang baru. Contohnya mungkin kita sekarang sudah mulai membuat mata perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan captive power sendiri beralih ke PLN. Karena kalau dulu mungkin ya citra perusahaan kita yang masih dikenal dengan perusahaan yang listriknya tidak andal, terus administrasinya rumit gitu kan, itu yang membuat mereka dulu tidak mau beralih, ya kan. Dengan adanya citra positif ini ya otomatis kita sudah mulai bisa membuka mata perusahaan-perusahaan yang menggunakan captive power untuk beralih ke PLN, sehingga ya otomatis sustainability tadi akan terus berlangsung gitu ya, akan terus berlanjut karena kita jualan listrik yang kita jual juga diminati oleh pelanggan dan jumlahnya bertumbuh, otomatis akan sustain. Oke, nah melihat banyaknya keuntungan nih ya dari dampak positif itu ke perusahaan, jadi citra itu mesti dipertahankan ya Pak. Nah gimana sih PLN mempertahankan citranya khususnya pada masa jabatan Pak Darmawan? Kenapa harus dimention di sini? Karena harus ada fokus penelitian ya Pak. Oke, mungkin tidak perlu mention masa jabatan direkturnya gitu ya, tetapi oke 3 tahun terakhir oke gitu ya. Nah, citra harus dipertahankan, iya. Jadi bagaimana kita mempertahankan, kita harus mengetahui data-data yang ada di lapangan gitu ya. Kita setiap hari harus melakukan monitoring, evaluasi bagaimana sentimen-sentimen yang ada di media mengenai perusahaan kita.
gitu ya. Jadi memang setiap hari dari teman-teman Strakom juga sudah membuat evaluasinya bahwa hari ini ada 300 contoh ini ya. Hari ini ada 300 pemberitaan di media massa yang memention kata-kata kunci PLN, listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan korporasi. Dan di situ kita bisa melihat sentimen negatif dari media. Nah, ketika sentimen negatif media itu di atas 5%, itu sudah menjadi warning bagi kami agar kita segera melakukan action. Apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan sentimen negatif tadi? Kita langsung bedah di 5% itu apa yang menyebabkan, apa sih masalah yang ada di publik, ya kan, yang disampaikan oleh media. Nah, kita harus ketahui akar masalahnya apa, lalu kita harus segera menyusun corrective action dari sisi komunikasi gitu ya. Siapa komunikan yang membuat sentimen negatif harus segera kita datangi, harus segera kita berikan pandangan yang sama sehingga citra yang dipandang oleh komunikator tersebut salah gitu. Jadi kita memang corrective action kita adalah memastikan agar ini tidak berkembang. Ya, karena yang namanya sentimen negatif itu jika kita tidak maintain, dia akan sangat cepat liar dan berkembang, apalagi di tengah era disrupsi media sosial seperti ini gitu ya. Media massa pun dengan mudah bisa mengcapture setiap statement dari masyarakat dari media sosial gitu. Jadi memang kita pun tetap berkolaborasi juga untuk memaintain cita ini. Kita berkolaborasi dari sisi media sosial juga ya, kita melihat juga bagaimana pemetaan di media sosial tersebut, bagaimana sentimennya seperti apa, lalu langkah-langkah perbaikannya seperti apa. Nah, kalau itu sudah kita jalankan secara konsisten, saya yakin kita masih bisa terus jaga citra positif perusahaan. Ini kan udah dibahas nih dengan media gitu ya Mas. Nah, itu mengelola relasinya gimana sih dengan media-media? Banyak ya. Kalau secara umum sih kan ada bagaimana kita menjalin hubungan secara formal gitu. Ya, kalau secara formal sudah jelas ya, kita sering melakukan pertemuan dan membuat casual meeting di sana gitu ya, sehingga kita bisa saling memberikan insight atau informasi update terkait agenda-agenda yang korporasi sementara lakukan, lalu hal-hal baru yang mungkin media belum pernah tercapture informasinya. Ya, dari casual meeting itu informal, terus apa lagi ya, mungkin ya kunjungan media juga ya, kunjungan ke kantor media gitu ya, Anjang Sana Media lah namanya ya, Anjang Sana Media. Jadi kita datangin kantor-kantor media, di situ juga kita bertemu silaturahmi secara formal. Nah, kalau jalur-jalur informalnya juga banyak sih sebetulnya ya. Ya kita ketemu aja, ngobrol di warung kopi aja itu udah menjalin satu hubungan gitu ya. Terus ya kita juga sering bulu tangkis bersama gitu sama media secara rutin. Kemudian yang tadi juga formal juga ada, kita buat ajang jurnalis award yang kemarin kita lakukan malam. Nah, itu juga salah satu ajang juga bagaimana kita memberikan apresiasi gitu ya kepada teman-teman media yang sudah mau menyampaikan gitu informasi atau edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait transisi energi yang. Terus yang informalnya juga kadang ya kita sering memberikan kue kepada media yang berulang tahun gitu ya. Kita kirim kue, kirim bunga, atau bahkan kepada wartawan-wartawan atau pemretnya pun ketika mereka berulang tahun itu juga kita berikan ucapan gitu. Itu sebetulnya hal-hal kecil yang memang bisa membangun hubungan kita itu bukan cuman B2B gitu ya, bukan cuman bicara terkait bisnis, tetapi memang ada satu kedekatan yang terbangun sehingga ketika ada sesuatu isu negatif, media itu tidak semerta-merta langsung menayangkan, tetapi
ketika ada PLN Dimension di sana, dia akan ingat, oh gue punya sahabat nih di PLN, gue harus konfirmasi ke mereka supaya beritanya bisa berimbang. Nah itulah yang selama ini membuat tun negatif kita juga rendah gitu ya, di bawah 1%. Oke, tadi kan udah Ya banyak lagi lah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang penting formal dan formal. kan dampak citra melalui media relation. Nah itu dampaknya sebesar apa sih media relation dengan citra PLN? Ya udah jelas gitu yang tadi saya bilang gitu ya. Ketika ada, jadi gini, PLN adalah satu perusahaan yang menyuplai listrik secara sustain ke pelanggan, dan dalam prosesnya itu pasti ada yang namanya padam, pasti ada yang namanya gangguan, ada yang karena pohon, ada yang karena memang pemadaman terencana karena kita lakukan pemeliharaan. Jadi kita dalam proses bisnis kita tuh pasti banyak kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa berpotensi membuat citra kita secara mudah menjadi negatif gitu ya. Nah manfaatnya ada hubungan media tadi. Ketika ada padam, media itu tidak langsung PLN jelek, PLN payah gitu ya, tetapi mencoba mengkonfirmasi dari sisi kita, oh ternyata padam karena ada gangguan dari PLN, sehingga dia pun udah nggak usah naik karena memang juga jelas gitu ya, udah jelas ada informasi yang padam karena gangguan atau padam karena pemeliharaan. Itu sih kalau bicara seberapa penting, pasti penting gitu ya, karena setiap perusahaan pasti memiliki tim komunikasi yang berhubungan dengan media gitu, karena ya media jelas adalah suara publik yang harus didengarkan oleh perusahaan agar bisa berkembang untuk jauh lebih maju. Oke, udah Pak, itu aja yang terakhir udah terjawab juga tadi. Udah, oke, jadi dong. Minta foto ya Pak, foto.